Ini banyak ya, 24 ya. Nah, kelas satunya kemarin cuma 11. Kenapa kok nggak ada yang milih ke sini? Yang kemarin cuma 11 orang, jadi cuma sedikit. Nah, ini 24, dua kali lipatnya lebih kan gitu ya. Karena sama-sama kelas praktikum harusnya mungkin bisa digeser sih. Toh tetap saya yang ngajar sama aja. P1, nah ini 19. Oke, berarti ya nanti coba saya koordinasikan sama admin ya. Mungkin ada beberapa yang sebaiknya mungkin dipindah gitu karena V V3 itu cuma 11 orang. Maksudnya yang kelihatan penuh banget kan ya kelasnya ya. Ini juga cuma 11. Sorry. Oh, ini penata teknik digital mana tadi? Iya, ini cuma 11 ya. Nanti saya coba kontak admin biar 24 terlalu banyak. Harusnya maksimum itu kalau kelas praktek itu setahu saya maksimum 20. Tapi kok bisa ya sampai 20? Ini P1. Yang kedua, yang P2 tadi 24. Ya, nanti cobalah saya biar pembagiannya lebih rata aja, biar lebih enak ngajarnya juga. Kalian juga berkelompoknya juga lebih enak. Ya, nggak penuh di kelas seperti ini. Tapi kalau untuk pertemuan pertama nggak apa-apa lah. Saya juga baru tahu nih 24 mahasiswanya. Soalnya kemarin kelas pertama mata kuliah ini cuma 11 orang. Oke, udah presensi ya. Ini kelas V2. Oke, mungkin saya bikin pengantar dulu. Jadi ini mata kuliah sebenarnya mata kuliah lanjutan dari mata kuliah yang telah kalian dapati di semester lalu, mata kuliah sistem ekonomi. Jadi basicnya sama, kita bertujuan untuk mengendalikan sesuatu. Nah, kalau yang kita pelajari semester lalu itu menggunakan metode yang konvensional gitu ya, yang banyak dipakai dan sudah mature, sudah terkenal bagus gitu ya, PID controller. Nah, sekarang kita belajar dengan metode yang lain. Makanya kemudian karena metodenya ini metode yang bisa dikatakan knowledge base. Knowledge base itu berarti berdasarkan pengetahuan seseorang gitu ya. Sehingga ataupun ada algoritma yang lebih advance gitu ya. Makanya kemudian ada embel-embel namanya cerdas. Ya, jadi kata-kata cerdas ini ya sebenarnya berkaitan dengan apa yang nanti kita pelajari. Nah, ada tiga hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah namanya fuzzy logic. Ya, fuzzy logic ini sebenarnya metode dalam penentuan sebuah nilai sebenarnya. Awalnya ya ditemukan sama si Profesor Jadeh namanya tahun 60-an kalau nggak salah ya. Nah, itu dia idenya sederhana sebenarnya. Kalau di dunia komputer itu kan hanya mengenal 0 sama 1.
Nah, ini contohnya ya. Kalau dunia komputer itu cuma kenal 0 sama 1. Yes or no, true or false ya. Ya, hanya dua nilai itu yang dikenal. Tapi realitanya kita sebagai manusia itu sebenarnya cara pikirnya tidak seperti itu. Ya, tidak sekedar benar salah 01 true false, kan tidak seperti itu. Untuk mendefinisikan dingin saja, ya setiap orang pasti punya definisi yang berbeda-beda. Apakah di ruangan ini dingin? Ya, pasti semuanya bisa jadi punya jawaban yang berbeda. Ya, mungkin pas baru isinya nggak fit, ya ini terlalu dingin, Pak. Tapi mungkin ada yang habis olahraga lari-lari masuk ruangan seperti ini. Ya, ini mungkin agak sejuk gitu ya. Jadi setiap orang punya persepsi yang berbeda-beda. Nah, idenya sama si Prof. Zadeh ini ya coba membawa ini ke dalam sebuah algoritma. Ya, makanya kemudian nanti dikenal dengan namanya istilah fuzzy logic. Jadi dalam menentukan suatu nilai itu tidak hanya berdasarkan true or satu atau nol, tapi nanti akan ada namanya nilai keanggotaan. Nah, itu ide dasarnya itu. Nah, dari situ kemudian bisa berkembang sehingga banyak dipakai waktu itu ya, banyak dipakai sama perusahaan-perusahaan Jepang. Buktinya apa? Sampai sekarang mesin cuci, AC itu biasanya ada stiker-stikernya itu. Fuzzy Logic Controller ya. Fuzzy Controller, nah, semacam itu. Nah, memang setelah dikemukakan atau dipublikasikan ya algoritmanya ini, kemudian banyak orang baca, kemudian banyak orang ikut mengembangkan, perusahaan-perusahaan Jepang yang paling advance untuk mengadopsi ke dalam sebuah perangkat-perangkat. Makanya nanti kemudian dalam implementasinya ya fuzzy logic itu kemudian ada banyak metode sebenarnya. Nah, nanti nama-namanya itu nama-nama dari Jepang semua, seperti Mamdani, Sukamoto ya. Sehingga nanti kita akan metode-metode itu. Nah, implementasinya nanti kita bisa arahkan dalam banyak hal. Salah satunya nanti untuk robot ataupun untuk pengendalian motor T. Ya, tapi konsep dasarnya itu berawal dari namanya fuzzy logic. Makanya kemudian ini namanya fuzzy logic controller. Nah, fuzzy logic controller sendiri ini bisa saja sebagai sebuah controller sendiri ataupun bisa dikombinasikan dengan apa yang sudah kita pelajari. Maksudnya gimana? Apa yang sudah kita pelajari? Jadi di mata kuliah sistem kendali dengan PID controller itu tantangan utama itu apa sih sebenarnya? Apa tantangan utama dari sebuah PID controller? Bikin program PID-nya? Ya, tuning itu masalah utama itu tuning. Kalau bikin controller PID-nya gampang, ya nggak? Satu baris coding selesai. Tapi yang jadi tantangan, yang butuh waktu, yang apakah itu bisa optimal apa tidak, itu adalah proses untuk mendapatkan nilai KP, KI, dan KD. Bahasa bahasa engineering-nya ya tuning. Nah, ini bisa di adjust dengan atau secara otomatis dengan suatu algoritma lain. Ya, jadi idenya kita bisa menggunakan sebuah algoritma namanya misalnya fuzzy logic controller ini digunakan untuk mentuning. Jadi keluaran dari fuzzy controller ini nanti nilai parameter KP, KI, dan KD. Dan kalau kita lihat grafik ini atau lihat blok diagram ini kan di sini error ya. Nah, nilai error inilah yang kemudian nanti menjadi masukan dari si fuzzy controller. Sehingga nilai KP, KI, KD-nya ini berubah ya, ya tergantung dari nilai yang terjadi. Makanya kemudian nanti sistem kendali yang seperti ini itu dinamakan sistem kendali adaptif karena nilai KP, KI, KD-nya itu berubah-berubah tergantung berapa nilai error yang terjadi. Sederhananya kayak gitu. Sehingga harapannya kerja dari si PID controllernya itu bisa dalam kondisi yang optimal terus. Nah, itu harapannya seperti itu. Ya. Jadi salah satu implementasinya nanti bisa seperti ini ataupun juga bisa langsung dijadikan sebagai fuzzy logic controller itu sebagai controller. Nah, nanti kita juga ini nggak kelihatan tulisannya. Nah, kita bisa memanfaatkan fuzzy logic controller itu sebagai sebuah controller tersendiri. Jadi blok diagram yang besar ini, yang dalamnya ada banyak warna-warna ini ya, dari mulai fuzzification sampai lainnya, ini adalah fuzzy controller. Ya, ini bisa kita ganti dengan PID.
Ini bisa kita ganti dengan metode yang lain. Jadi banyak metode kontrol itu. Ya, yang udah kita pelajari adalah PID. Nanti di sini kita akan menambahkan atau mempelajari kaitan dengan logic controller. Nah, terus yang kedua, metode yang kita pelajari yaitu neural network. Nah, kalau ini kayaknya sudah sangat masif sekali terdengar di mana-mana begitu ya. Karena semua orang sekarang baru membicarakan ini. Jadi neural network ini adalah cikal bakalnya dari, ya kalau ngomong sekarang ya, AI yang ada di dunia ini gitulah ya. Nah, ini cikal bakalnya nih. Nah, ya, sederhana sebenarnya konsepnya. Jadi dia ada beberapa layer namanya. Ada input, kemudian ada output. Yang paling sederhana itu namanya perception. Jadi tidak sebanyak itu ya. Sorry, perceptron. Nah, jadi sebenarnya tidak sebanyak itu. Awal mula dari ide pembuatan neural network itu tidak seperti itu. Jadi awalnya para peneliti itu mikir gimana cara otak bekerja. Ya, jadi orang-orang penemu itu sebenarnya dia itu berpikir dengan fenomena-fenomena yang ada di sekitar mereka. Ya, tadi contohnya berkaitan dengan linguistik. Ya, manusia ini kan bahasa orangnya sangat bahasa sekali ya. Tidak sekedar 1-0. Gimana caranya bisa membuat sesuatu yang lain tapi bisa lebih mudah kita pahami. Nah, fuzzy logic itu nanti akan lebih mudah dipahami karena tidak sekedar 1-0. Sama orang yang me menemukan ide untuk ini ya bertanya-tanya mereka. Gimana cara otak bekerja itu? Alhasil mereka membuat sebuah pendekatan gitu ya. Kira-kira otak itu cara kerjanya gini. Ya, tentu apakah cara kerja otak begini? Tidak. Ya, kita nggak ada yang tahu kan gitu ya. Manusia itu hanya bisa berpikir kemudian didekati, oh kira-kira caranya begini. Sehingga apa? Terjadilah atau di, ditemukanlah ya, disusunlah sebuah ide yang kemudian namanya perseptron. Jadi kira otak itu cara kerjanya begini. Terdiri dari berbagai macam bagian, ya. Kemudian ini tujuannya untuk apa? Dimanfaatkan untuk program komputernya. Ya, jadi orang itu berpikir gimana cara kerja. Ada di sini activation functionnya, ya, kemudian ada outputnya seperti apa. Nah, itu namanya satu sel gitu ya, atau satu perseptron. Nah, implementasinya ini udah lama sekali ya, tahun 60-an itu udah ada. Cuman waktu itu nggak bisa berkembang. Kenapa? Ya kalau cuma ngitung satu perseptron gini nggak ada maknanya. Tapi kalau mau ngitung banyak, orang itu juga belum punya ide gimana mengimplementasikannya. Karena ini berkaitan dengan proses komputasi yang makanya kemudian komputer semakin kenceng, harga komputasi semakin murah, makanya kemudian ini bisa dikembangkan menjadi banyak sekali parameter. Ya, makanya kemudian dikenal namanya istilah namanya deep neural network. Nah, ini jadi lebih banyak lagi. Kalau kalau kayak apa? Misalnya seperti DeepSeek ya. DeepSeek R2, R1 yang kemarin baru booming banget ya. Itu tahu ada berapa parameternya? Dia punya 671 billion, berarti ada 671 triliun parameter. Jadi kalau satu lingkaran ini, ya sederhananya ya, satu garis ini mewakili satu parameter. Ya, jadi hubungan antara lingkaran-lingkaran ini, nah ini ada satu garis. Nah itu namanya bobot. Bobot itu satu parameter. Kalau satu garis ada satu itu terhitung satu parameter. Berarti ada 671 sederhananya ini ya. Tapi tidak semudah itu gitu ya. Pasti arsitekturnya tidak seperti ini juga. Cuman sederhananya bisa kita gambarkan ada 671 triliun garis yang terhubung di antara lingkaran-lingkaran ini. Bayangkan tuh. Ya, walaupun perhitungan-perhitungan yang di sini sebenarnya mudah. Perkalian, penjumlahan, pengurangan. Tapi kalau ada 671 triliun perhitungan juga nggak mungkin kan dikerjakan sama manusia. Komputer yang lambat pun yang mungkin kan. Nah, makanya
seiring berkembangnya teknologi komputasi itu juga memungkinkan terbukanya peluang untuk cara menghitung dengan komputasi yang baru atau algoritma yang baru. Nah, kemudian makanya network ini mulai banyak dipakai, dikembangkan ya karena itu tadi komputasinya juga semakin mudah dilakukan. Nah, kemudian implementasi ini nanti di sistem ini gimana? Nah, kita juga bisa memanfaatkan neural network ini untuk tuning lebih tepatnya. Ya, misalnya neural network PID ini banyak sekali ya. Kalau kalian cari searching di internet banyak sekali. Jadi mirip konsepnya dengan yang Fazi tadi. Kelihatan. Jadi untuk mendapatkan nilai KPK-IKD-nya itu didapatkan dari sebuah algoritma lain ya menggunakan neural network. Nah, ini controller di sini. Ya, ini neural net, sorry bukan neural network ini. Mana ya contoh yang ya inilah yang paling gampang lah. Ya, neural network kemudian bisa dilakukan untuk outputnya hasilnya untuk mentuning nilai PID. Ya. Makanya kemudian dikatakan sistem kendali cerdas. Kenapa? Karena ada tambahan sebuah algoritma cerdas yang diimplementasi pada sebuah controller. Nah, kalau untuk neural network ini sekarang nggak usah dalam bikin apa namanya arsitekturnya ya banyak sekali library-library yang sudah tersedia yang bisa kita gunakan. Terus selanjutnya hal yang ketiga atau metode yang ketiga ini berkaitan dengan evolusi ya evolutionary algorithm yaitu adalah genetic algorithm. Nah, genetic algorithm ini biasa dikatakan juga evolutionary algorithm. Nah, ini idenya juga kalau kita lihat atau pelajari sebenarnya unik juga ya. Sekali lagi, ide-ide ini tidak muncul dari untuk implementasinya untuk program apa namanya? Idenya tidak berasal dari sebenarnya. Ya, jadi orang itu berpikir manusia itu manusia yang sekarang sama manusia yang awal-awal dulu lebih pintar mana? Secara umum lebih pintar mana? Sekarang. Sepakat ya? Ya kan? Nah, sehingga muncul ide, gimana caranya bikin program yang bisa lakukan sesuatu seperti ya istilahnya evolusi pada manusia begitu ya, sehingga nanti punya anak yang lebih cerdas atau lebih optimal gampangnya gitu ya dibandingkan dengan orang tuanya. Nah, idenya seperti itu. Nah, makanya kemudian nanti akan ada istilah-istilah yang umum sekali. Misalnya contoh, ada populasi. Jadi nanti kita akan membuat sebuah populasi. Ya, tapi ini bicara program komputer ya, bukan hubungan dengan manusia ya. Kalau hubungan dengan manusia ya nggak boleh caranya seperti ini. Karena apa? Karena nanti gampangnya sih di sini ada kita bisa mengkawinkan suatu variabel yang paling optimal gitu ya. Nah, kalau dalam kehidupan real kan nggak mungkin ya seperti itu ya. Bisa jadi tapi kan tidak bisa kita paksakan seperti itu. Anaknya yang cacat ya sederhananya kita bunuh ya sederhananya seperti itu kan nggak mungkin ya. Tapi kalau ini program komputer jadi sangat memungkinkan. Nah, kemudian anaknya bisa dilakukan perubahan, bisa kemudian namanya ada istilah namanya mutasi. Nah, kalau dalam realnya ya tentu itu nyalai kodrat kan gitu ya. Tapi kalau dalam program komputer nanti kita bisa melakukan perubahan pada childrennya, sehingga nanti itu bisa dikembalikan lagi ke populasi sehingga nanti populasinya jadi lebih bagus, bisa dipilih orang tuanya yang paling bagus, nikahkan, punya anak lagi, anaknya kemudian dimutasi. Nah, itu konsep seperti itu kemudian bisa dimanfaatkan untuk membuat sesuatu yang optimal. Nah, itu namanya adalah genetik algorithm. Makanya kemudian dinamakan genetik. Ya, kenapa? Karena idenya itu ya dari kehidupan manusia ini. Ya. Nah, nanti ini dibikin untuk sebuah program
komputer ya. Nah, hubungannya dengan sistem kendali apa? Sama aja dengan yang sebelumnya. Ini bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan nilai parameter KPI KEKD yang optimal. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih bagus, fuzzy logic, neural network, atau kinetic algorithm? Nah, akan kita pelajari. Ya, tidak ada klaim salah satu lebih bagus dibandingkan dengan yang lain, karena banyak sekali kasus-kasus yang kalau di paper-paper itu ya, ada yang mengumumkan bahwa fuzzy logic lebih bagus dibanding dengan ini untuk kasus ini. Neural network lebih bagus pada sebagian ini, tapi komputasinya lambat, tapi untuk kasus yang seperti ini. Jadi setiap metode ini punya keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Ya, tapi namanya ilmu pengetahuan ya kita pelajari bersama. Ya, kita pelajari semua. Sehingga bisa jadi kalian bikin algoritma sendiri, boleh nggak bikin untuk mentuning PID? Boleh, nggak ada masalah. Ya, banyak yang memodifikasi dari apa algoritma dasar yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk salah satunya untuk proses controller seperti ini. Itu yang akan kita pelajari. Jadi ada tiga hal, fuzzy logic, neural network, sama genetic algorithm. Nah, untuk praktikum ini semuanya kita akan lakukan secara simulasi di 7 pertemuan awal. Nanti di pertemuannya kita akan bikin proyek. Nah, karena kalau cuma simulasi nanti nggak kelihatan gimana perubahan atau gimana efek dari sistem kendali yang udah kita bikin. Nah, untuk simulasi kita masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya yang udah pernah saya share gitu ya. Kita nanti akan pakai Python aja. Ya, bentar ini saya cari dulu. Nah, kan join Google Classroom ini kodenya. Ya, sekarang semuanya join sini dulu. Nanti walaupun nanti mungkin ada yang dipindah kelasnya, nggak ada masalah. Nanti bisa bisa diupload ulang. Tapi semuanya silakan join sini dulu. Oke, ini udah mulai banyak yang join. Silakan kalau yang masih nyoba join, tanya-tanya temannya yang udah join. Nah, masuk ke bagian yang pertama. Kita eh, akan membahas dua hal. Yang pertama adalah yang namanya fuzzy membership function. Yang kedua fuzzy operation. Ya. Jadi untuk membership function, saya tadi mengemukakan ya bahwa tadi itu cukup relate. Nah ini ya.
Saya buka lagi gambar ini. Nah, kalau untuk membagi dingin itu hanya yes or no, itu namanya adalah Boolean logic atau Cripps logic atau Cripps set ya. Jadi hanya dibagi menjadi dua, yes or no. Nah, kalau untuk fuzzy logic nanti bisa dibagi berbagai macam nilai atau variabel. Pertanyaannya, gimana cara membaginya? Kan gitu. Misalnya, dingin nggak? Dingin itu dibagi tiga. Ya, very much-nya dingin sekali itu 0,9. Sedikit dingin atau little ya, itu 0,25. Very less, nggak dingin 0,1. Jadi sebenarnya suhu yang seperti ini misalnya, kita tuh merasakan untuk tiga kategori. Sangat dingin, agak dingin, sama tidak dingin misalnya. Oh ini kalau kayak gini nih sangat dinginnya nggak satu gitu ya, tidak sangat dingin sekali gitu ya, tapi kategori sangat dinginnya mungkin ya 0,9 lah kan gitu ya. Terus untuk yang dingin ya karena mungkin ini apa kategorinya ini jadi 0,25 lah gitu ya. Nah, sehingga setiap kategori itu punya nilai. Nah, pertanyaannya gimana caranya membuat dari sebuah suhu, misalnya apakah dingin ini 25 derajat itu dingin atau tidak, bisa jadi terbagi menjadi beberapa nilai. Nah, itulah yang nanti akan kita pelajari bagaimana caranya membuat itu. Nah, kemudian nanti akan dikenal namanya membership function. Ini ada gambarnya nggak ya? Nah, sederhananya contohnya gini. Jadi ada beberapa bentuk ya yang bisa digunakan untuk mengubah suatu nilai ke dalam fuzzy set namanya. Kalau bentuknya segitiga seperti ini ya, nanti misalnya contohnya ini ada contohnya nggak? Nah, ini contohnya misalnya gini. Kita punya sebuah saya coba sepertinya ada contoh yang lebih proper, saya kasih gambarnya. Nah, misalnya gini, kita punya batas minimum 0 sampai 40 derajat. Ya, batas minimum sampai maksimum dari suatu suhu yang diukur itu 0 sampai 40 derajat. Nah, pertanyaannya kalau 15 derajat ini berapa nilai fazinya? Gampang gitu. Nah, karena tadi deklarasinya tidak boleh sekedar 0 dan 1, berarti harus punya nilai. Nah, kita bisa membuat sebuah fungsi segitiga. Nah, ini fungsi segitiga. Pak saya coret-coret deh. Siapa ya? Sehingga di 0 sampai 40 ya. Jadi kita punya batas di sini 0, di sini 40. Nah, kemudian kita asumsi ya di sini 0, di sini 40 sehingga tidak boleh nilainya kurang dari 0 ataupun lebih dari 40. Nah, anggaplah kita bikin sebuah segitiga di sini. Nah, sehingga kalau dari rentang nilai 0 hingga 40 garis kita jadinya gini harusnya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau 15 gimana? 15 kan di sekitar sini ya. Kalau
ini garis ke atas, nilai maksimumnya di sini 1. Nilai minimum di sini 0. Jadi kalau di tengah-tengahnya sini kira-kira berapa nih? Ya, anggaplah misalnya 30 gitu ya, misalnya 30 misalnya. Nah, berarti ketika suhunya 30, nilai keanggotaannya itu sama dengan 1. Sekarang pertanyaan gimana kalau 15? Nah, ini bisa dihitung. Ya, bisa dihitung karena ini adalah ada persamaan garis. Nah, kalau nanti di program ini semua udah otomatis. Cuman ya kita perlu tahu gimana cara ngitungnya nilai keanggotaan dari 15 ini seperti apa. Nah, cara ngitungnya itu seperti ini. Mana tadi? Ya, jadi misalnya kita bikin sebuah segitiga, ya tadi ya, suhunya 0 sampai 40, segitiganya bebas ya. Yang penting dia di dalam 0 sampai 40. Nah, kebetulan kalau gambar segitiganya kayak gini, nilai suhu 15-nya termasuk 0 ya, karena tidak ada di bagian yang dinaik atau yang diturun, garis yang naik atau garis yang turun. Nah, kalau yang ditanya suhu ini berapa? 23. Ya, 23 derajat. Berapa berapa nilai dari keanggotaannya? Ya, dari gambarnya di antara 0,8 sampai 1 kan gitu ya. Ya mungkin 0,8 lebih tapi kayaknya nggak sampai 0,9 lah gitu ya. Nah, tapi kalau dihitung secara pasti itu nanti bisa hitung. Ya, 0,0875. Ya, ada perhitungannya. Di sini ada perhitungannya. Nah, ini bisa didapatkan. Ya. Itu untuk fungsi yang segitiga. Jadi, untuk fungsi yang segitiga itu sebenarnya terdiri dari 4 dan garis dari 0 hingga 2 itu nilainya 0. Kemudian garis dari A ke B itu ada rumusnya, rumusnya hitung ini ya. Jadi misalnya kita mau diketahui nilai X, nah kita masukkan nilai X, A dan B-nya ini di sini ya. Untuk garis yang ke bawah ya atau menurun B ke C itu juga punya nilai tertentu. Dan untuk garis yang C hingga batas maksimumnya ya dari C itu 0 lagi. Jadi kalau ditanya untuk gambar ini nilai membership nilai keanggotaan untuk satu berapa? X-nya 1 sama dengan 0. Kalau X-nya 9 nilainya keanggotaannya berapa? 0 juga. Nah, yang perlu dihitung adalah yang di sini. Ya, nanti ini bisa digunakan program ataupun nanti ada contohnya kalian bisa ikuti aja. Ya, untuk bikin programnya gambar segitiga tadi gampang sekali dengan menggunakan library namanya skFuzzy. Scikit-Fuzzy. Ini udah ada library-nya. Kemudian tinggal kita panggil saja fungsi-fungsi yang sudah ada, termasuk bagaimana membuat segitiga tadi sudah di sini namanya 3MF. Ini kalau dibuka dokumentasinya, ini ada ya. Triangular membership function generator. Kemudian diikuti argumen X atau parameternya X, kemudian ABC. Nah, X ini apa? ABC ini apa? Ini di bawah udah ada keterangannya. ABC itu ya yang tadi ya, ABC ya, nilai A, B, dan C. X itu nilai panjang dari 0 hingga 10 ini. Nah, untuk bikin garis tadi akhirnya kita dengan mudah cukup manggil satu perintah ini. Jadi perintahnya cuma satu untuk bikin garis tadi itu, untuk bikin garis segitiga tadi. Kita punya nilai nilai X-nya itu sepanjang 0 sampai 10. Kemudian kita punya nilai ABC. ABC-nya 2, 5, sama 8. Nah, outputnya ini adalah garis itu. Nah, sehingga kita bisa plot. Dan akhirnya mendapatkan ya garis yang berwarna biru ini. Untuk menghitung nilai-nilai yang ada pada atau nilai keanggotaan yang ada di sini gimana? Nah, ini sudah ada rumusnya, sudah ada persamaannya juga. Ya. Misal contoh, kalau X sama dengan 3, kalau kita lihat gambar di sini, nilai 3 ini di antara nilai A dan B. A-nya 2, B-nya 5. Ya. Sehingga dihitung dengan rumus yang garis naik. Garis naik itu, ini kalau ini ya, tadi kan saya sampaikan ada 4 bagian ya. Ini garis yang lurus, garis naik, garis turun, garis lurus lagi. Ini untuk yang A, ini berarti garis yang di bawah ini. Ini yang garis naik, ini yang garis turun. Nah, kita hanya tinggal melihat rumus yang ini aja. Ya, X min A
dibagi dengan B min A. Untuk nilai X di antara A dan B. Gitu cara bacanya. Nah, sehingga ketika nilai X-nya tadi 3, nilai A-nya 2, nilai B-nya 5. Nah, kita bisa berasumsi atau kita bisa berpendapat bahwa nilai 3 ini berarti di antara A dan B. Sehingga kita bisa hitung dengan rumus X min A per B min A. Tinggal dimasukkan aja. X-nya 3, A-nya 2, B-nya 5, A-nya 2. Udah selesai dihitung. Gampang ini. Tapi ini semua nanti ada caranya dengan mudah kalau kita lakukan di program. Semuanya sudah ada fungsinya, tinggal kita panggil aja. Ya, kita masukkan 3, sudah ada deklarasi ABCD-nya, nanti dia langsung bisa memberikan nilai output 0,3-nya seperti apa. Nah, terus bentuk yang lain ada trapesium. Ya, kalau bahasa Inggrisnya ya trapezoidal. Nah, ini punya 4 parameter A, B, C, dan D. Di mana nilai parameter B dan C-nya itu yang ada di bagian atas. Konsepnya sama, ini bagian yang naik, ini bagian turun. Ketambahan satu bagian yang atas ini. Bagian yang atas ini ketika nilainya B di antara B dan C, nilainya sama dengan 1. Ya. Ya, jadi kalau ada pertanyaan di sini misalnya, untuk nilai X sama dengan 5, nilai keanggotaannya berapa? 1. Ya, gampang sekali ya. Oke, itu untuk trapezoidal. Untuk bikinnya gimana? Pakai program. Di sini perintahnya menggunakan trap MF. Diikuti nilai X-nya ya, tadi rentang nilai X 0 sampai 10, kemudian ABCD-nya. Terus yang bawah ini plot star ya, nggak perlu dijelaskan lagi. Kita harus sudah terbiasa lah untuk ngeplot ya. Dan pastikan kalau ngeplot itu kita punya pasangan sumbu X dan Y-nya kan gitu ya. Nah, ini untuk dapatkan sumbu Y-nya saja sebenarnya. X-nya kan sudah didefinisikan sebelumnya. Nah, untuk ngitungnya juga sama dengan segitiga. Kemudian ada fungsi yang lain bentuknya seperti ini. Ini namanya sigmoid. Nah, rumusnya ini udah ada 1/1 plus E pangkat min alfa atau A dalam kurung X, C. Di sini ada 2 parameter yaitu A dan C. Sehingga, tapi nggak usah bingung. Kenapa? Karena kalau di program kita panggil aja fungsi sig MF. Diikuti parameter 5 dan 2. Nah, nilai 5 dan 2 itu nilai A dan C-nya. Nanti silakan bisa dicoba-coba ya. Nah, untuk perhitungannya contohnya gimana? Sebenarnya tinggal dimasukkan tadi rumus tadi. Kalau misalnya X-nya 50, ya, nilai X tadi dimasukkan dalam rumus, didapatkan hasil keanggotaannya 0,5. Ya, kalau nilainya 30, itu nilai keanggotaannya sekitar 0,119. Tapi nggak usah khawatir, ini semua kalau dalam program, ini semua sudah ada perintahnya, jadi kita nggak perlu ngitung manual. Ya, terus bentuk yang lain, ini namanya Gaussian, bentuknya seperti ini, rumusnya juga sudah ada. Untuk bikinnya juga gampang sekali, tinggal Gauss MF ya diikuti parameter yang dibutuhkan. Silakan nanti ini dibuka di dokumentasinya gitu ya. Ya sehingga tahu ini parameter ini apa saja. Nah, sama dengan yang lain tadi bisa dicari juga nilai keanggotaannya dengan bentuk Gaussian. Terus yang terakhir ya untuk yang kita pelajari itu menggunakan bel ya. Ini bentuknya mirip seperti bel ya. Rumusnya juga sudah ada. Ini parameternya ada 3, A, B, dan C. Untuk bikinnya juga gampang sekali. Tinggal kita panggil perintah jbel mf diikuti parameter yang dibutuhkan. Ya. Untuk ngitungnya juga sudah ada. Nanti misalnya contohnya di bagian yang X sama dengan 5 udah kelihatan sekali di sini 1 gitu ya. Ini mirip trapesium tapi ada melengkung-melengkungnya. Nah, itu adalah fuzzy membership function. Apakah terbatas pada bentuk-bentuk seperti ini? Tidak. Bentuknya bebas. Tapi banyak dipakai itu biasanya bentuknya yang segitiga. Jadi kalau kita lihat, kita searching gitu ya di internet, fuzzy membership function. Nah, buka gambar, itu banyak sekali contoh-contohnya ya. Nih, ini dia juga menggambarkan banyak bentuk ya. Tapi yang banyak digunakan nanti kombinasi antara segitiga dan trapesium. Ya, nah, contohnya kayak gini. Ya, yang relatif banyak dipakai itu bentuk yang segitiga ataupun yang trapesium. Yang lainnya boleh-boleh aja, tapi jarang dipakai. Ya, cuman tetap kita harus kenalkan bahwa ada bentuk lain
yang bisa digunakan untuk menilai suatu membership function. Apakah bentuknya harus beraturan? Enggak juga. Mau ngawur gitu boleh nggak? Misalnya gini, terus ini terus ini boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Yang jadi masalah apa tapi? Nah, gimana cara menemukan persamaannya ini yang susah kan gitu. Ya, makanya kemudian ya bentuknya yang standar-standar yang sudah bisa didefinisikan persamaannya. Ya, makanya bentuk segitiga, sigmoid itu kan persamaan-persamaan yang sudah standar lah, bisa banyak sudah ada rumusnya gitu lah, gampangnya gitu. Ya, makanya kemudian bentuk-bentuk yang dipelajari ya bentuk-bentuk yang umum. Ya, tapi kebanyakan nanti sekali lagi bentuk yang kita akan ya mirip-mirip seperti ini ya, segitiga dan trapesium. Ya. Intinya dari ini apa sih sebenarnya? Kita mencari nilai. Kalau tadi boolean logic cuma nilai 0 dan 1. Nah, ini tuh untuk mendapatkan nilai tadi tuh di antara 0 sampai 1. Tapi caranya gimana? Nah, bentuk-bentuk tadilah yang kemudian membantu kita mengkonversi. Ya. Nah, itu fuzzy function ya. Selanjutnya sekaligus ya ada operasi fuzzy operation. Nah, operasinya cukup mudah, cuma ada 3, and, or, not. Udah itu aja. And itu untuk menggabungkan ya dengan opsi n, yang or ini menggabungkan apa namanya? Menghitung ya, bukan menggabungkan ya, mengoperasikan dua buah fuzzy set dengan operasi or. Kalau yang not ini tentu operasi not. Nah, untuk yang n gimana? Ini contoh yang paling sederhana. Misal kita punya nilai membership function yang pertama 0,6 dan 0,8. Nah, ini kalau di n kan gimana? Di n kan itu artinya kita mencari minimum di antara keduanya. Dari 0,6 dan 0,8 mana yang minimum? Ya, gampang ya. Nah, cuman ini untuk satu nilai. Kalau dia berbentuk membership functionnya bentuk segitiga gitu kan, kita bisa melakukan operasi ini juga dalam dua buah membership function. Ini contohnya. Kita punya yang biru, ini membership function, yang orange itu member atau yang kuning orange lah ya. Orange ini membership function B. Ketika kita operasikan n, ini dia apa? Minimum ya. Kemudian nilai-nilai pada masing-masing membership function ini kemudian dibandingkan, dicari yang minimum. Kalau di sini sama-sama 0 nih ya. 0. Nah, ketika yang biru ini naik, yang kuning masih di bawah. Ini kan masih 0 nih. Nah, 0 dibandingkan dengan nilai yang di atasnya udah pasti minimumnya 0 ya. Makanya kemudian hasil yang hijau ini. Nah, ini dibandingkan terus hingga hasilnya operasinya adalah yang warna hijau. Itu operasi untuk N. Ya, perintahnya apa di coding? Sekali lagi, perintahnya gampang sekali. Ada perintah yang namanya fuzzy N. Fuzzy N ini diikuti membership function A, diikuti membership function B. Selesai. Ya, cuma satu baris. Programnya untuk mendapatkan hasil tadi cuma satu baris. Ya, karena sudah ada library yang bisa kita pakai untuk mencari ini. Nah, operasi yang kedua, operasi OR. Nah, kalau operasi OR ini menggunakan max. Jadi 0,6 dan 0,8 kita cari nilai max-nya. Ya, 0,6 sama 0,8 yang lebih besar yang mana? Ya, gampang sekali. Sama halnya dengan dua membership function yang bisa kita operasikan OR, ya contoh yang sama. Ini kita bisa dapatkan yang hasilnya warna hijau garis putus-putus ini. Ya, bandingkan. Kalau di sini masih sama-sama 0, nah ketika di sini dibandingkan. Garis yang warna biru ini udah ada nilainya nih ya, di atas 0, di atas 0 ya. Nih. Cukup satu baris ini aja sudah bisa langsung mendapatkan operasi dari OR. Terakhir operasi not. Nah, kalau not ini gampang ya. Kita tinggal prosesnya sederhana sebenarnya. Tinggal kita eh, satu dikurangi dengan nilai tersebut. Jadi kalau notnya 0,6 itu hasilnya 0,4. Satu dikurangi 0,6. Sehingga untuk membership function yang bentuk segitiga seperti ini, jadi
dibalik ya dengan nilai maksimal 1 tapi ya, jadi kalau ini 0, 1 dikurangi 0 berapa? 1 dikurangi 0 berapa? 1. Makanya garisnya di bagian sini. Ketika di titik ini ya, titik segitiga warna biru puncak ini nilainya berapa ini? 1 ya. 1 dikurangi 1 berapa? 0. Makanya kemudian titik puncaknya kebalikannya ada di 0. Ini untuk not ini hanya hanya dioperasikan pada sebuah nilai. Berbeda dengan and dan or yang harus dioperasikan minimal ada 2 buah fungsi keanggotaan. Kalau yang not itu cukup 1 fungsi keanggotaan saja. Karena nggak mungkin dua-duanya itu dioperasikan. Kecuali ya maksudnya tetap operasinya sendiri-sendiri jadinya gitu ya. Tidak digabungkan seperti yang and ataupun yang or gitu ya. Nah, itu adalah yang harus kalian pelajari, bikin membership function sama bisa operasinya. Terus untuk contoh pengerjaannya gimana? Contoh pengerjaannya ini saya udah upload di sini ya, laporan pertemuan ini ya. Nah, ini diklik, nanti diarahkan ke GitHub. Kemudian ada 01 dan 02, ini adalah soal ujian atau soal praktikum yang harus kalian kerjakan. Ya, ini soal praktikumnya. Ya, ini nomor 1 kaitan dengan fungsi keanggotaan, yang 02 fungsi dengan operasi. Nah, hasil pengerjaannya gimana? Ditulis dengan Jupyter, file Jupyter ya. Contohnya ini ya, nanti silakan diikuti contoh pengerjaan gini. Ini mungkin saya ya ini kelihatan lah ya. Ini dia satu persel. Identitasnya diisi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ini contoh mengerjakan soal nomor 1. Ya, nomor 1 di sini diketahui suhu ruangan bentuk segitiga. Duh, klik pula. Sebentar. Ya, diketahui suhu ruangan segitiga, nilai minimum hingga maksimumnya 0 sampai 40. Ini bukan untuk segitiganya A dan C-nya ya. Pahami ya? Ini batas minimum dan maksimumnya. Segitiganya harus dia dalam. Nilai A, B, C-nya gimana? Bebas. Pahami ya? Nah, makanya kemudian di sini gambar jawabnya harus kalian sertakan mana? Nah, parameter. Nah, jadi bikin narasinya dulu. Ya, ini tulis ulang lah tapi dengan bahasa sendiri. Kemudian pilih parameter. Nah, di sini contohnya di sini milih batasnya 16, 24 sama 32. Seperti ini tidak. Ya, parameternya bebas. Ya. Jadi mungkin dianggap 16 ini ya nanti ada keterangannya, silakan lah keterangannya bebas sih. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan perhitungan manual. Nah, ketik dengan menggunakan LaTeX nanti hasilnya jadi seperti ini. Ya, kalau di render itu jadi seperti ini. Ya. Terus saya buka dulu deh Jupyter sekalian ya. Bentar. Nah, ini pekerjaan gini jadinya nanti. Ya, silakan dibikin sel per sel seperti ini ya. Nah, yang saya maksud tadi LaTeX itu ini kalau di double klik isinya kayak gini. Tapi kalau di render ya dia jadi rapi kayak gini. Nah, kemudian kode programnya diketik di bawahnya. Ketika di run ya minimal harus menampakkan gambar seperti ini. Ada gambar membership functionnya, ada titik-titik di mana itu titik-titik perhitungan atau nilai anggota yang dicari. 16, berapa tadi? Oh, 15. Nah, 15 di sini. Ya, nilainya berapa nih? 0 untuk nilai atau untuk tiga ini ya. Belum tentu punya kalian 0 ya. Karena bisa jadi A, B, C-nya kan beda. Nah,
Sehingga ini harus sama dengan hasil perhitungan. Ya. Contoh ini, X sama dengan 15. Karena 15 kurang dari 16 atau kurang dari A, maka nilai keanggotaan untuk 15 sama dengan 0. Nah, untuk yang untuk yang nilai X sama dengan 23. Kalau lihat dari gambar, 23 di sini tarik garis ke atas, ya sekitar 0,8-an gitu ya. 0,875. Nah, ini juga harus dibuktikan dengan perhitungan. Untuk membership, jadi ada penjelasan dulu ya. Untuk X sama dengan 23, itu karena nilai 23 itu di antara A dan B, ya. Nilai A-nya kan 16, nilai B-nya 24, sehingga menggunakan rumus yang naik. Ya, sehingga bisa dihitung nilai keanggotaan untuk 23 sama dengan X min B dikurangi, X min A dibagi dengan B min A. Nah, kalau ini gampang hitungnya ya. Angkanya cuma kayak gini sebenarnya fase itu. Tinggal dihitung 23 kurang 16 berapa, 24 kurang 16 berapa, ketemu 7/8 sama dengan 0,875. Nah, itu lakukan juga untuk nilai ketiga. Ya. Terakhir, bukan terakhir ya. Selanjutnya ya dikerjakan nomor 2, 3 dan seterusnya. Sudah ada ketentuannya di sini bentuk trapesium. Ya. Oh, error terus ya PDF-nya. Saya buka. Enggak usah lah. Nah, jadi trapesium, sigmoid, Gaussian, Bell ada semua. Dan perlu diperhatikan nilainya tidak semuanya 0 sampai 100. Nilainya tidak sama semua, beda-beda. Tentunya jadi harus diperhatikan. Dan nilai yang dicari juga harus diperhatikan. Ini 20, 55, tidak sama semua. Itu untuk nomor 1. Untuk yang nomor 2, tadi operasi-operasi tadi. Ya. Contohnya kalau operasi mana ya? Soal nomor 1 ini sudah saya kerjakan ya. Operasi N antara apa? Segitiga dan trapesium. Segitiganya sudah diketahui nilai ABC-nya. Trapesiumnya juga sudah diketahui nilai ABCD-nya. Tinggal kalian melakukan operasi N-nya. Ya, hasilnya gimana? Contohnya kayak gini. Nah, ini perlu dihitung manual dulu. Hitung manualnya untuk nilai-nilai tertentu. Jadi kan kalau sepanjang ini ya, ini kan sebenarnya semua nilai diperhitungkan kan ya, diperbandingkan kan ya. Nah, tapi kalau untuk yang diperhitungan manual kan nggak mungkin semua harus dihitung. Silakan ambil 3 atau 4 nilai yang dihitung. Ya, contoh kalau ini, ya, ini yang fungsi keanggotaan segitiga rumusnya ini fungsi keanggotaan trapesium rumusnya ini untuk nilai X sama dengan 3,5. Nah, segitiga dicari dapatnya 0,75, trapesium dicari ketemunya 0,5, didapatkan karena ini berarti operasinya pakai min sehingga hasilnya 0,5. Nah, ini dibuktikan dengan cara kalian lihat grafik ini. 3,5 ya di sekitar sini. Tarik garis ke atas ya sekitar sini 0,5. Garis yang warna hijau ini ya benar 0,5 kan gitu ya. Nah, itu minimal ada, ini kalau di sini contohnya 2 nilai ya. Oh ya, 2 nilai. 2 nilai X yang dipilih secara bebas. Nah, nilai yang kedua 5. Untuk yang segitiga, dicari yang trapesium. Yang segitiga hasilnya 0,5, yang trapesium hasilnya 1, dicari minnya hasilnya 0,5. Terus bikin programnya ya. Hasil operasinya yang di garis warna hijau. Ini bebas ya. Kalian mau pakai garis warna apapun bebas. Tapi yang jelas minimal harus ada hasil operasinya di garisnya berbeda dengan yang lain biar gampang dilihat gitu maksudnya. Nah, itu dikerjakan untuk operasi yang lain. Yang nomor 2 Gaussian dan sigmoid, operasi not. Nah, ini yang perlu diperhatikan, ada operasi N dengan 3 Gaussian atau 3 membership function, 3 jenis membership function. Yang tadi contoh-contoh tadi selalu hanya 2. Kemudian ada operasi OR dengan juga 3, yaitu 2 trapesium dan 1 segitiga. Kemudian jawabannya kalau sudah dikerjakan di dalam di Jupyter Lab, silakan disimpan dalam atau diekspor dalam nih PDF. Ya. Selanjutnya simpan file Jupyter kalian PDF-nya ke Google Drive-nya sendiri-sendiri ya biar rapi ya bikin tulisan pertemuan 1 gitu misalnya.
Nah, linknya upload ke sini. Dan pastikan saya bisa akses laporannya. Ya, untuk bisa dinilai ya harusnya bisa akses ya, jangan di close. Silakan di mode view aja nggak ada masalah. Cuman yang penting saya harus bisa akses. Oke, ada pertanyaan? Ini individu gitu ya. Jadi silakan dengan laptopnya masing-masing sehingga jawabannya juga mungkin hasilnya berbeda-beda. Nah, kalau tadi ekspor PDF ini mungkin ada error, kalian mungkin perlu install satu software namanya Pandok. Jadi untuk mengkonversi dari Jupyter Lab bisa ke PDF itu biar lancar nanti dijadikan nggak ada error, silakan ini install namanya Pandok. Gampang misalnya kalau download apa Windows ya tinggal tinggal download kemudian next next selesai. Ini nggak ada GUI-nya ya, dia hanya command line tapi dibutuhkan untuk konversi dari file Jupyter ke PDF. Nah, terus terakhir tadi ya, kelupaan saya. Terakhir di bagian paling bawah, berilah kesimpulan dari hasil praktikum kalian ini apa. Ya, apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian pelajari, silakan tulis di sini kesimpulan. Ya, baru konversi ke PDF. Oke, itu ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan? Librarinya jangan lupa Scikit Fuzzy. Nginstalnya juga gampang sekali. Bisa pakai pip, tinggal install Scikit Fuzzy, selesai. Udah. Kalau yang lainnya kan Plotly atau apa kan sudah pernah diinstal kan ya? Atau kalian kalau mau bikin environment baru juga silakan, nggak ada. Oke, jadi kalau sudah jadi Jupyter Lab-nya seperti ini, ya. Jadi gini ya, ini kan kalau di Jupyter itu katanya ada dua jenis ya, sel markdown sama sel kode, ya enggak? Kalau dibikin markdown, kalau kalian tempel kode, dieksekusi nggak kodenya? Enggak kan ya? Nah, jadi kalau yang bentuk-bentuk kayak gini, ini pasti ditulis dalam markdown, ya. Jadi pastikan bentuk selnya ini dalam markdown. Kalau yang kode, pastikan bentuk selnya dalam kode. Itu dulu. Nah, kalau sudah selesai semua, terus kemudian pilih file, kemudian save and export notebook as PDF. Ada nggak? Kalau nggak ada, berarti mungkin kalian perlu install sesuatu lagi. Namanya NB Convert. Jadi ada dua software yang perlu diinstal, NB Convert sama Pandok. Nah, nginstal NB Convert, pip, gampang ini. Pip install NB Convert. Jadi pip install Scikit, pip install Jupyter Lab, pip install NB Convert, terus install Pandok. Nah, nanti opsi tadi harusnya udah muncul. Nah, kalau terbiasa pakai Conda juga silakan ya. Conda install NB Convert juga ada. Nah, ini ya, di bawahnya ini juga sudah dijelaskan ya. Kalau habis install NB Convert, harus install Pandok. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau didirikan? Ya, kalau ada error terus ya coba ya. Ini saya coba ke saya coba buka di Google Colab itu sama nggak hasilnya ya?
Web di Google Colab harusnya sama sih ya. Nah, cuman ekspornya sama di Google Colab juga nggak ada opsi untuk jadikan PDF. Oke, lagi yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Kalau nggak ada, silakan bisa langsung dikerjakan. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan, eh, ini udah ada grupnya ya? Udah ya? Ya wis. Ya, nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan bisa didiskusikan juga di grup. Oke, mungkin itu aja dari saya untuk pengantar di pertemuan pertama. Silakan bisa langsung dikerjakan, bisa saling berdiskusi, bisa manfaatkan ChatGPT ataupun yang lainnya untuk proses belajarnya, nggak ada masalah. Ya, silakan manfaatkan resource apapun. Kalian search internet juga nggak ada masalah. Ya, sehingga dalam mengerjakan ini ya bisa bisa lancar gitu ya. Dari saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya? Hmm. Langsung jalan tugas saja. Sama aja itu. Langsung ngerjakan tugas. Yang di lab sheet-nya nggak usah dikerjakan.